Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran farmakognosi kelas 12. Kemarin kita sudah membahas pokok bahasan yang ketiga tentang sirup olea pinguia dan olea volatilia bagian yang olea volatilia atau minyak atsiri. Nah, kali ini kita akan masuk ke pokok bahasan baru yaitu tentang sirup. Nah, jadi pada sediaan sirup ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu mampu menuliskan pengertian sirup, memberi contoh, menjelaskan cara pembuatan, dan menerapkan pembuatan sediaan sirup. Kemudian secara keterampilan, mampu menghitung bahan yang diperlukan dan membuat sediaan sirup dengan baik. Nah, jadi pada materi sirup ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita ulas, yaitu pengertian sirup, pembuatan sirup, kegunaan sirup, dan contoh sirup. Pengertian sirup itu secara singkat merupakan larutan yang mengandung sakarosa 64-66%. Kemudian untuk kegunaan sirup ada 3, yaitu sebagai obat, korigensia atau zat tambahan, dan pengawet. Untuk contoh sirup yang akan dibahas pada pelajaran kali ini adalah 4 contoh sirup, yaitu sirupus ferosi iodidi, sirup simplex, sirup auranti, dan sirup timi. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian dan pembuatan. Jadi, pengertian sirup tadi telah diulas sedikit di awal, yaitu sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa atau sukrosa. Ini merupakan salah satu golongan gula. Nah, kadar sakarosanya itu kisarannya adalah 64-66%. Jadi, tidak boleh kurang dari 64% dan tidak boleh lebih dari 66%. Nah, biasanya gula sakarosa ini dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai gula biasa. Kemudian untuk cara pembuatan sirup secara umum, jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, buat cairan untuk sirupnya, kemudian dipanaskan. Karena seperti yang kalian tahu bahwa gula itu sulit terlarut jika pada suhu biasa, maka memerlukan pemanasan untuk mempercepat kelarutan dari gula. Kemudian, nah ini yang tadi Ibu sebut, dia saat penambahan gula itu perlu dididihkan. Karena gula itu semakin meningkatnya suhu, maka kelarutan gula dalam air itu semakin cepat, makanya perlu dididihkan. Kemudian ditambahkan air mendidih secukupnya hingga diperoleh bobot yang dikehendaki, dan terakhir, jika ada busa akibat pengadukan, maka busanya dibuang dan diserkai. Selanjutnya untuk cairan untuk sirup, jadi cairan untuk sirup ini adalah cairan-cairan, maksudnya media pelarut yang dapat digunakan untuk melarutkan bunga. Itu apa saja? Ada 3. Yang pertama itu aqua destillata atau air suling, biasanya untuk membuat sirup simplex. Kemudian yang kedua itu ada hasil penarikan bahan baku. Jadi pelarutnya selain air bisa yang lain. Contohnya dari hasil maserat, contohnya untuk sirup rei, hasil dari perkolat, contohnya untuk sirup sinamomi, hasil dari kolatura, contohnya sirup sena, dan sari buah, contohnya adalah sirup ruby. Lalu yang ketiga, itu ada larutan atau campuran bahan obat. Jadi, biasanya sudah ada larutan bahan obat, itu tinggal ditambahkan gula saja. Jadi, gula dimasukkan ke dalam larutan bahan obat yang sudah ada. Jadi, obatnya itu dilarutkan dulu dengan pelarutnya. Larutan bahan obatnya sudah ada, kalian tinggal memasukkan gula ke dalamnya. Contohnya adalah sirup metzdilazin hidroklorid dan sirup-sirup dengan nama dagang. Nah, sirup-sirup dengan nama dagang ini misalnya kalau kalian lihat di resep, kadang ada dokter yang menyuruh meracik sirup A ditambahkan dengan tablet yang digerus. Nah, itu maksudnya larutan atau campuran bahan obat. Kemudian sirup ini sebaiknya adalah jernih. Salah satu persyaratannya tidak keruh, kecuali memang zat berkhasiatnya menyebabkan dia berwarna keruh. Nah, ada beberapa cara menjernihkan sirup. Yang pertama, dapat menambahkan kocokan zat putih telur segar pada sirup. Yang kedua, dididihkan sirupnya itu sambil diaduk. Nah, lalu zat putih telur yang ditambahkan tadi itu akan menggumpal karena panas.
Kemudian tambahkan bubur kertas saring. Jadi kertas saring yang kalian biasa lihat di lab itu dijadikan bubur terlebih dahulu. Dijadikan bubur dengan ditambahkan air dan dihancurkan menjadi bubur, kemudian dimasukkan ke dalam campuran tadi, lalu dididihkan dan disaring. Kotoran sirup akan melekat pada kertas saring yang telah dijadikan bubur tadi. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sirup. Nah, jadi ada beberapa perlakuan khusus pada pembuatan sirup. Misalnya, sirup yang mengandung glikosida antraquinon. Contoh sirup ini adalah dari sirup rei. Jadi rei radix atau akar kelembak itu mengandung glikosida antraquinon, sehingga pada pembuatan sirup itu harus ditambahkan Na2CO3 atau natrium karbonat sebanyak 10% dari bobot simplicia. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat sirup rei sebanyak menggunakan akar rei atau rei radix atau akar kelembak itu sebanyak 10 gram, maka perlu ditambahkan Na2CO3 10% dari 10 gram tersebut, yaitu sebanyak 1 gram. Nah, terus ada beberapa perlakuan lainnya yang bisa kalian baca, misalkan untuk mencegah sirup menjadi busuk, dapat ditambahkan pengawet, contohnya nipagin. Kemudian jika hasil sarian mengandung zat yang mudah menguap. Nah, selanjutnya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sirup, lanjutan dari yang tadi ya. Misalkan kadar gula dalam sirup pada suhu kamar maksimum 66% sakarosa. Nah, kenapa harus 66%? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa syarat gula di dalam sirup adalah 64-66%. Kalau dia lebih tinggi dari 66%, itu mungkin terjadi pengkristalan. Jadi gulanya itu mengkristal lagi. Sedangkan kalau lebih rendah dari itu, sirupnya itu mudah rusak atau berjamur. Kemudian, jadi kalau misalkan kadar sakarosa atau kadar gulanya rendah, itu rentan tumbuh jamur, tetapi kalau kadar gulanya terlalu tinggi, itu bisa mengakibatkan pengkristalan. Jadi gulanya mengkristal lagi ya. Selanjutnya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini bisa kalian baca. Ada tentang gula invert, yaitu gula yang terjadi karena penguraian sakarosa yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Lalu juga ada beberapa syarat penyimpanan sirup. Jadi penyimpanan sirup ini dilakukan dalam wadah tertutup rapat dan adanya penambahan pengawet. Nah, jadi untuk penyimpanan sirup ini sendiri ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, sirupnya itu dibiarkan dingin terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kering. Tapi pada saat pendinginan ini ada kemungkinan terjadinya cemaran sehingga terjadi penjamuran, karena saat dibiarkan dingin sirupnya itu bisa tercemar oleh udara-udara sehingga memungkinkan adanya penjamuran. Yang kedua, saat sirup masih dalam keadaan panas dimasukkan ke dalam botol yang panas karena sterilisasi. Jadi botolnya itu disterilisasi terlebih dahulu dan saat masih panas itu sirupnya dimasukkan sampai penuh. Nah, setelah itu sumbat gabus itu dicelupkan ke dalam lelehan parafin solid atau parafin padat yang menyebabkan sirup terlindung dari pengotoran udara luar. Jadi dia benar-benar diisi sampai penuh sehingga udara luar itu tidak bisa masuk dan mencemari sirupnya tadi. Kemudian cara yang ketiga adalah sterilisasi sirup. Jadi sirupnya ini disterilkan pada pemanasan selama 30 menit, tapi harus diperhatikan apakah mengakibatkan gula invert atau tidak. Nah, dari ketiga cara memasukkan sirup ke botol ini, yang terbaik sebenarnya adalah cara yang ketiga, tapi diperhatikan tadi apakah dapat menyebabkan gula invert atau tidak. Kemudian ada penetapan kadar sakarosa. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa kadar sakarosa sebaiknya 64-66% untuk syaratnya. Nah, untuk mengetahui atau menghitung kadar sakarosa di dalam sirup itu ada caranya. Caranya bisa kalian baca, kemudian untuk perhitungannya ada di sini.
Nah, jadi untuk perhitungannya nanti bisa kalian lihat rumus dari yang PDF karena di sini tidak tampil ya. Nanti Ibu jelaskan melalui fotonya. Kemudian ada contoh kegunaan dan contoh dari sirup. Untuk kegunaan sirup, yang pertama itu adalah sebagai obat. Nah, untuk yang sebagai obat ini contohnya adalah sirup CTM atau Sirupus chlorpheniramine maleatis. Lalu yang korigensia atau zat tambahan itu ada 3, ada korigensia saporis atau penambah rasa, itu contohnya sirup Simplek, korigen odoris untuk memperbaiki bau, contohnya sirup Auranti, dan korigen koloris atau memperbaiki warna, contohnya sirup Roedos dan sirup Ruby Idai. Selanjutnya sebagai pengawet, jadi misalnya sediaan dengan bahan pembawa sirup itu dapat mencegah pertumbuhan bakteri karena kadar gulanya yang tinggi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sirup serta cara pembuatannya. Ini bisa kalian baca sendiri ya, ada sirup Ferosi Iodi, terus ada juga sirup Simplek, ini yang paling terkenal, biasanya dibuat di lab-lab farmasi ya, ada sirup gula, kemudian ini juga ada sirup Auranti atau sirup jeruk manis. Kemudian ini ada sirup timi atau sirupus timi, bisa kalian baca sendiri nanti cara pembuatannya. Ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Nah, dalam perdagangan itu dikenal dengan dry syrup atau sirup kering. Jadi sirupnya itu sebenarnya serbuk kering, nanti saat ingin dipakai harus dilarutkan dulu dengan air. Nah, ini contohnya adalah sirup-sirup antibiotik ya. Karena kenapa? Zat-zat antibiotik itu tidak stabil dalam suasana berair. Jadi jika dia sudah dilarutkan dengan air itu tidak tahan penyimpanannya untuk waktu yang lama, paling hanya seminggu. Maka dari itu dia dibuat sebagai dry syrup. Nah, yang seperti itu agak berbeda dengan pokok bahasan yang kita bahas kali ini. Nah, jadi sekian pembahasan untuk sirup kita kali ini. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di grup WA. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.